Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabdanya yang diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita menerima sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena setiap hari Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan sabdamu. Sekarang Tuhan, kuasai dan pimpinlah kami untuk menerima sabdamu. Dengan kerendahan hati dan penuh syukur, kami siap menerimanya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita sering merasa berat karena diminta untuk atau dituntut untuk mengasihi sesama. Jangankan mengasihi sesama, kita sendiri pun sering merasa tidak berharga. Perasaan tak cukup berharga sepertinya diketahui pada waktu itu oleh si ular yang mengendap-endap lalu menghampiri Adam. Itulah sebabnya ular lalu menawari agar manusia merasa hebat, menjadi seperti Allah dengan makan buah terlarang itu. Dan manusia pun berdosa di hadapan Allah. Ternyata perasaan tidak berharga dapat mengakibatkan manusia terpeleset ke dalam dosa. Namun sahabat, pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya pertama-tama kita sendirilah yang telah dikasihi Allah dengan datangnya Tuhan Yesus yang mau mati lalu bangkit demi keselamatan umat manusia. Kita, umat Tuhan, sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan Allah yang begitu besar telah mengasihi kita. Kita menjadi tak segan untuk mengasihi diri kita sendiri yang telah dikasihi Allah. Kiranya dengan dasar iman bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, lalu kita mau juga menunjukkan dengan sungguh-sungguh kasih kita kepada Allah. Dan dengan iman bahwa Tuhan Allah mengasihi diri kita, maka kita pun mau mengasihi sesama kita. Jika kita demikian, maka kita menjadi berharap kiranya kasih Allah yang telah mengalir dalam kehidupan kita, dengan juga kita mau mengalirkannya kepada sesama kita, kita wujudkan. Sahabat, kita akan bersukacita dengan demikian jika ada orang lain yang melihat dan merasakan kehadiran Allah melalui apa yang kita perbuat melalui hidup kita kepada mereka. Dengan demikian, semakin panjanglah, semakin dalamlah, semakin luaslah getaran kasih Allah dapat dirasakan oleh manusia di dunia ini.
getaran kasih Allah yang dahsyat itulah pertama telah dilakukan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan lalu oleh kita, umat yang telah ditangkap dan dirangkul oleh kasih-Nya yang hebat dan luar biasa itu, yang kemudian mau menyebarkan getaran kasih itu ke seluruh penjuru dunia. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, marilah kita selalu melihat diri sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, yang begitu berharga. Lalu marilah kita mengasihi sesama kita sebagai wujud nyata di dunia bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajar kami untuk selalu bersyukur atas kasih-Mu yang besar kepada kami dan membuat kami mempercayai diri kami bahwa kami sangat berharga. Dan kiranya dengan demikian kami juga mau menyalurkan, mau menyebarkan getaran kasih Allah kepada dunia ini. Bapa, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat-Mu dan kemampuan untuk melihat di mana dan bagaimana kami dapat menyalurkan kasih-Mu. Kepada siapakah mereka yang akan mendapatkan saluran kasih Allah dari kehadiran kami. Tolonglah kami dengan kerendahan hati, dan di dalam kasih-Mu yang besar kami memohon. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat menyebarkan kasih Allah.